والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ahaduha, penjelasan seterusnya tentang kemarin qadzaf semali'an ya. Kemarin wa yata'allaqu bili'anihi wa illam tula'ini zawjah khamsatu ahkam. Ada efek daripada sumpah li'annya seorang suami jika istri juga tidak bersumpah nanti. Apa efek yang akan didapat setelah sang suami yang menuduh zina tersebut sumpah li'an itu ada 5. Ahaduha, yang salah satunya atau yang pertama suqutul haddih, gugurnya had, ai haddil qadhafi, artinya adalah had qadhaf, had tuduhan zina, lil mula'ana anhu, terhadap mula'ana, terhadap istri yang dili'an anhu dari sang suami. In kanat muhsanatan, jika perempuan tersebut muhsanah, wanita yang baik-baik gitu ya, wanita yang terjaga kehormatannya. Kemudian wasukutut ta'zir, dan gugurnya ta'zir anhu, dari zauj atau dari sang suami tersebut. In kanat ghairu muhsanatin, jika memang seorang yang dituduh atau perempuannya ghairu muhsanah, bukan wanita yang terjaga kehormatannya. Kemudian wasani, yang kedua, wujubul haddi 'alaiha, wajibnya had 'alaiha, atas sang istri atau perempuan yang dituduh zina tadi. Ai haddi zinaha, artinya had zinahnya perempuan tersebut. Muslimatan kanat au kafiratan, baik itu perempuan muslimah ataupun perempuan yang kafir. Illam tula'in, selama dia tidak membalas sumpah li'an juga. Kalau dia bersumpah laknat, maka kedua-duanya tidak kena had. Yang pertama, sang suami bersedia untuk bersumpah laknat, maka karena sang suami sudah bersumpah li'an atau sumpah laknat tadi, maka 5 perkara ini adalah efek atau dampak daripada sumpah li'annya. Salah satunya, yang pertama adalah gugurnya had daripada dia. Yang kedua, perempuan yang dituduh yang kena had jika perempuan juga tidak bersumpah. Wasalisu, dan yang nomor ketiga, zawalul firash, hilangnya tikar. Zawalul firash artinya hilangnya hubungan kekeluargaan, hilangnya hubungan suami istri. Wa 'abbara anhu ghairul musannifi bil furqatil mu'abbadah. Dan selain musannif, selain pengarang di sini atau pengarang kitab yang lain, mengungkapkan kalimat zawalul firash dengan ungkapan bil firqatil mu'abbadah. Ungkapan firqah mu'abbadah adalah perceraian yang selama-lamanya. Jadi kalau sang suami sudah bersedia, dia sudah melaksanakan sumpah li'an, maka setelah itu dia sama istrinya tidak ada hubungan kekeluargaan lagi, tidak ada hubungan suami istri lagi selamanya. Tidak bisa nanti setelah beberapa tahun lalu mau nikahin lagi, nggak bisa. Wahiyya hasilatun zahiran wa batinan, dan hal ini adalah hasil yang akan terjadi, baik itu secara zahir dan secara batin. Hubungan secara zahir, secara batin itu akan terbebas, tidak bisa, akan
apa namanya ya, berpengaruh terhadap kedua orang tersebut. Jadi ini sungguh luar biasa ya pengaruhnya. Wa in kadzabal mula'inu nafsah, meskipun orang yang bersumpah li'an mula'in tersebut berbohong atas dirinya, karena dia malu saja, dia sudah menuduh zina istrinya dan dia tidak mempunyai bukti sama sekali, maka kemudian agar supaya dirinya tidak dicap pembohong dan tidak dihad atau disanksi hukum zina, hukum cambuk, maka kemudian dia dia memberanikan diri untuk bersumpah li'an. Walaupun dusta dengan cara demikian, maka tetap setelah dia melakukan sumpah tersebut, 5 perkara ini terlaksana. Yang disebutkan tadi yang nomor 3 adalah perceraian yang abadi. Warabi'u, dan yang nomor 4 nafyul walad. Apa nafyul walad? Hilangnya anak. Anil mula'in, dari orang yang bersumpah li'an. Amal mula'anah, adapun orang yang disumpah li'an atau perempuan yang disumpah li'an itu, fala yantafi anha, maka nasabul waladi, fala yantafi, maka tak dapat dihilangkan anha darinya, nasabul walad, nasab walad, nasab anak. Kalau sudah sumpah sang suami, maka anak yang dikandungnya yang dituduh hasil daripada perzinahan, maka anak tersebut tidak bernisbat atau bernasab kepada sang suami tersebut. Ini namanya nafyul walad. Kalau sama ibu ya tetap, karena ibunya yang ngandung gitu. Wal khamisu, dan yang nomor 5, at-tahrimu lizaujatil mula'ina 'alal abad. At-tahrimu, keharaman, lizaujati, terhadap istri al-mula'ana yang disumpah li'an 'alal abad, selamanya. Kalau sudah sumpah li'an maka selamanya enggak halal untuk dinikahi. Dia mahram, statusnya mahram, tapi mahram bukan mahram bin nasab atau yang sejenisnya itu. Mahram karena sumpah li'an ini. Mahram haram dinikahi selamanya. Fala yahillu, maka tak halal lil mula'ini, bagi orang yang bersumpah li'an, nikahuha, untuk menikahi istri yang disumpahi tadi. Wala wat'uha, dan juga menjimaknya, bimilkil yamin, dengan sebab kepemilikan budak, tidak bisa. Seumpamanya kemudian sang istri jadi budak, lalu kemudian jadi budak dia, yang mana sebelumnya sudah menjadi istrinya dan sudah terjadi sumpah li'an, maka kemudian walaupun dia status sekarang ini dia status sebagai budak, maka budak tersebut tidak boleh diwotek, gitu, tidak boleh dijima maksudnya ya. Walau kanat amatan, meskipun dia adalah seorang budak gitu. Washtaraha, dan kemudian sang suami itu membelinya, itu tidak boleh diwotek ya, tidak boleh dijima. Wa fil mutawwalat ziyadatun ala hadil khamsah, dan di dalam kitab yang lebih besar ibarahnya atau penjelasannya, ziyadatun, ada tambahan, ala hadil khamsati, atas 5 perkara ini. Minha, salah satu daripada tambahan tersebut adalah sukutu, sukutu hadanatiha fi haqqiz zauji illam tula'in. Sukutu hadanatiha, gugurnya pemeliharaan istri, fi haqqiz zaujah, di dalam hak suami, illam tula'in, jika sang istri tidak membalas sumpah li'an. Artinya kalau sang suami sudah bersumpah li'an, maka enggak ada hak bagi sang suami untuk menafkahi sang istri, memberikan biaya hidup kepada sang istri, begitu ya, jika sang istri tidak sumpah li'an juga. Hatta law qadhafaha bizina ba'da dzalik la yuhaddu. Hatta law qadhafaha, sampai walaupun, sehingga jika dia menuduhnya dengan tuduhan zina, ba'da dzalika, setelah itu, setelah
setelah istri bersumpah li'an la yuhaddu, maka tidak dihad ya. Tidak dihad sang suami, tidak dihad karena sang suami juga selesai bersumpah li'an atas tuduhannya, sang istri membalas ataupun menyangkal tuduhan tersebut juga dengan cara sumpah li'an. Gitu ya. Wa yasqutul haddu anha bi an talta'ina ay tula'in. Gitu ya. Ay tula'in az-zawja ba'da tamami li'ani. Wa yasqutul haddu, dan gugurlah had anha dari sang istri dengan cara bi an talta'ina, dengan cara istri harus bersumpah li'an. Ay tula'in az-zawja artinya istri bersumpah li'an terhadap sang suami ba'da tamami li'ani, setelah sempurnanya sumpah li'annya sang suami. Setelah sang suami bersumpah li'an dengan cara yang telah disebutkan di awal, maka kemudian jika istri ingin menyangkal tuduhan sang suami dan dia tidak punya bukti atas sangkalannya tadi ataupun penolakannya itu, maka sang istri wajib dengan sumpah li'an juga. Fataqulu, maka dia berucap fi li'aniha, di dalam sumpah li'annya, in kanal mula'inu hadiran, jika al-mula'in orang yang bersumpah li'an hadiran, hadir di situ, maka dia bilang asyhadu billah anna fulanan hadza laminal kadhibin fima ramani bihi minaz zina. Asyhadu billah, aku bersaksi demi Allah, anna fulanan, sesungguhnya fulan atau dia, disebutkan namanya sang suami itu, hadza fulan yang ini. Kalau namanya Randy umpamanya, bahwasanya Randy ini laminal kadhibin, termasuk daripada orang-orang pendusta, fima ramani, dari apa-apa yang telah dia tuduhkan kepadaku, bihi, dengan tuduhan itu, minaz zina, daripada perkara zina. Jadi itu adalah sumpah yang diucapkan berapa kali ya. Wa tukarrirul mula'anatu mula'ina hadzal kalam arba'a marrat. Maka kemudian mula'inah, orang yang perempuan yang bersumpah li'an, mengulang-ulang kalimat tersebut 4 kali. Jadi itu adalah bentuk penyangkalan atau penolakan terhadap sang suami yang telah menuduh zina dirinya. Sang suami kan sudah bersumpah di awal tuh, aku bersaksi demi Allah bahwa istriku telah melakukan perzinahan dengan ini dan seterusnya, dan aku bersaksi aku benar atas apa yang telah aku tuduhkan. Nah, kan gitu tuh yang diucapkan sang suami. Maka kemudian jika ingin menyangkal sang istri juga bersumpah, asyhadu billah, aku bersaksi demi Allah bahwa apa yang telah dituduhkan oleh si cowok ini, disebutkan namanya, contoh tadi Randy ya, si Randy ini adalah bohong, kadzib, adalah dusta dari tuduhannya yang mengatakan bahwa diriku adalah berzina dan seterusnya lah. Itu diucapkan 4 kali. Setelah 4 kali, wa taqulu, dan dia berucap lagi fil marratil khamisah, di dalam kelima kalinya menli'aniha, daripada sumpah li'annya, ba'da ayyadhal hakim, setelah hakim memberikan nasihat kepadanya. Apa yang diucapkan? Awil muhakkam, atau muhakkam. Muhakkam orang yang diangkat jadi hakim ya, ketika hakim gak ada gitu. Bitakhwifihi, dengan cara menakut-nakutinya, bitakhwifihi laha, dengan cara hakim menakut-nakuti sang istri tersebut, min adzabillah, daripada azab Allah fil akhirah, di akhirat, wa annahu asyaddu min adzabid dunya, dan sedangkan sesungguhnya siksa Allah di akhirat itu lebih berat daripada siksaan dunia. Jadi diberi nasihat, wahai wanita, jika memang kau betul-betul berzina, ayo tidak usah memberanikan diri untuk bersumpah laknat semacam ini, karena siksaan Allah nanti di akhirat itu jauh lebih pedih daripada siksaan di dunia. Nah, itu adalah nasihat daripada hakim
Setelah diberikan nasihat, maka dia melanjutkan kalimatnya kelima kalinya, wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin. Dan ghadabullah, kemarahan Allah akan menimpaku jika dia termasuk orang-orang yang benar. Jika suamiku itu memang betul atas apa yang dia tuduhkan, maka murka Allah menimpaku. Nah, gitu ya. Fima ramani bihi minaz zina, dari apa-apa yang telah dia tuduhkan kepadaku dari perkara zina. Wa ma dzukiru minal qaulil madhkur mahalluhu fin natiq, ya. Ini penjelasannya wa ma dzukira, dan sesuatu yang telah disebutkan minal qaulil madhkur, dari pembahasan yang telah disebutkan tadi, mahallu fin natiq, tempatnya itu di dalam orang yang mampu berucap, orang yang bisa ngomong gitu. Ammal akhrasu, adapun orang yang bisu, fayula'inu bi isyaratin mufhamatin, maka dia caranya bersumpah li'an dengan cara isyarah yang bisa dipahami, bahasa tubuh gitu ya, karena dia bisu. Walau abdala fi kalimatil li'an lafdz syahadah bil halfi. Ini sudah. Sekarang, walau abdalah, jika seseorang mengganti fi kalimatil li'an, di dalam kalimat-kalimat li'an, lafdz syahadah, pada lafadz syahadah, bil halfi, dengan ungkapan halaf, sumpah ya. Kaqaulil mula'in, seperti ungkapan orang yang bersumpah zina, ahlafu billah. Kan bukan asyhadu billah, pakai kalimat ahlafu billah, aku bersumpah demi Allah. Gitu. Kalau asyhadu billah, aku bersaksi demi Allah. Atau lafdzul ghadab bil la'ni, atau mengganti lafaz ghadab dengan laknat. Wa alayya ghadabullah, kan gitu tadi. Sekarang diganti wa alayya la'natullah, laknat Allah menimpaku. Bagaimana jika mengganti semacam ini, wa aksihi, ataupun sebaliknya, kaqauliha, seperti perkataan sang istri, la'natullah alayya, sama ya tadi. Wa qauluhu ghadabullah alayya. Au dzukira kullun minal ghadab wal li'an, ataupun kedua-duanya disebut. Ghadabullah wa la'natuhu alayya. Gitu. Ghadabullah wa la'natuhu alayya. Kemarahan Allah, murka Allah, dan laknatnya akan menimpaku. Ucapan semacam itu. Gimana ya kalau dirubah atau diganti kalimat tersebut, qabla tamamis syahadat, sebelum sempurnanya syahadat. Syahadat yang 4, asyhadatil arba', sebelum sempurnanya syahadat yang 4, lam yasihha fil jami', maka enggak sah seluruhnya. Syahadat yang 4 ini yang mana? Ini yang sumpah li'an yang diulang 4 kali itu. Asyhadu billah anna fulanan hadza lima'la minal kadhibin fima ramani bihi minaz zina. Ini kan diungkapkan 4 kali. Baru setelah 4 kali penyebutan asyhadu billah, lalu kemudian 5 kalinya dia ingin mengubah kalimat, no problem. Ingin mengubah kalimat ahlafu billah, kemudian ingin mengubah kalimat wa alayya ghadabullah wa la'natuh, atau wa alayya la'natullah, no problem. Begitu ya. Kira-kira begitu pembahasan tentang sumpah li'an dan qadzaf ini. Faslun fi ahkamil iddah wa anwa'il mu'taddah, insyaallah akan dibahas pada kesempatan selanjutnya insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu taala alam bissawab.